Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait masalah lanjutan Liga Premier Inggris, di mana mempertemukan dua klub raksasa di musim ini, yaitu Liverpool melawan Manchester City. Ya, kita tahu bahwa pada musim ini, khususnya pada pekan ke-21, 22, 23, Manchester City sudah memiliki puncak klasemen setelah ditinggal oleh Manchester United. Bahkan seperti video sebelumnya bahwa Manchester City merupakan tim yang 12 clean sheet dan 12 mengalami kemenangan. Dan bahkan di pertandingan ini merupakan pertandingan yang sangat seru, di mana salah satu calon kandidat juara dari kedua tim ini saling bertemu untuk memperebutkan kemenangan. Dan terbukti pada saat permainan dimulai, Manchester City mampu memberikan kemenangan 4-1. Jadi kita tidak perlu bahas masalah skor, yang perlu kita bahas adalah pertandingannya. Kita tahu bahwa Manchester City dan Liverpool sama-sama mengincar kemenangan dengan berbagai opsi. Kalau Manchester City mengincar kemenangan untuk mempertahankan puncak klasemen, untuk Liverpool untuk membuat kepercayaan diri meningkat dan mendekati Manchester City di puncak klasemen untuk perebutan juara. Makanya dua kandidat ini merupakan favorit di pertemuan kali ini, apalagi bermain di kandang Liverpool. Kalau kita bahas terkait masalah terkait masalah strategi atau komposisi pemain yang diturunkan, bahwa Liverpool dan Manchester City itu menurunkan beberapa tim terbaiknya. Ya, walaupun di Liverpool kita tahu bahwa banyak pemain yang cedera, khususnya di lini pertahanan. Kalau misalnya ada komentar miring terkait Jurgen Klopp yang mengatakan bahwa City itu free 2 minggu untuk istirahat, sedangkan Liverpool terus bermain, ini membuktikan bahwa sebenarnya sama aja antara City dan Liverpool. Bedanya hanya City 1 pertandingan sisa tidak dimainkan, atau 2 pertandingan sisa tidak dimainkan. Dan kita tahu bahwa pertandingan tunda akan dimainkan nanti kemudian hari. Tentunya ini menjadi salah persepsi dari Jurgen Klopp. Tapi jangan bahas masalah Jurgen Klopp, yang kita bahas adalah bagaimana komposisi pemain dari Manchester City dan Liverpool pada tadi malam. Ya, kita tahu kalau misalnya Liverpool tanpa adanya center back murni seperti Joe Gomez dan Virgil van Dijk, bahkan Joel Matip itu mengalami cedera, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Oke, mereka mendatangkan Ozan Kabak dan Ben Davies, tapi mereka kan baru. Apakah yakin Jurgen Klopp menghadapi Manchester City menurunkan 2 pemain tersebut? Ternyata feeling saya benar bahwa Jurgen Klopp belum percaya penuh di laga yang krusial ini menurunkan 2 pemain baru yang baru dia beli di Januari ini. Terbukti dia tetap mengandalkan Henderson dan Fabinho yang notabene adalah pemain tengah. Tapi mereka paksa, atau Jurgen Klopp paksa untuk bermain sebagai center back. Kalau Jordan Henderson dan Fabinho sudah berada di center back, lini tengah dikuasai oleh Alcantara dan Wijnaldum sebagai DM maupun box to boxnya. Tapi sehebat-hebatnya Alcantara dan Wijnaldum, masih kurang satu puzzle, yaitu Fabinho atau Joe Henderson yang mampu untuk mengalirkan bola. Itu yang tidak dimiliki atau yang tidak ada di Liverpool pada pertandingan tadi malam. Sedangkan di City menurunkan pemain yang kita tahu bahwa City sudah nyaman dengan false nine-nya. Seperti kita tahu bahwa banyak pemain yang di Manchester City yang diturunkan dari bukan posisinya. Contoh Phil Foden yang notabene adalah attacking midfielder, dia jadikan sebagai false nine. Raheem Sterling, Riyad Mahrez, dia saling tukar, bahkan saling tukar menjadi false nine. Di lini tengah, Bernardo Silva sebagai ganti seorang Kevin De Bruyne yang mengalami cedera berpadu dengan Ilkay Gundogan.
ini memberikan dampak positif kepada Manchester City, sehingga Manchester City mampu memberikan tekanan kepada Liverpool dan mampu meraih kemenangan. Ya, kita tahu bahwa di sisa laga ini atau di pekan-pekan krusial ini, jadwal Liverpool dan jadwal Manchester City itu sangat padat, terutama ketemu dengan tim papan atas klasemen di Liga Premier League musim ini. Tentu kedua tim akan lebih waspada terkait masalah bagaimana memanajemen pemain, bagaimana melakukan strategi, bagaimana untuk menghasilkan gol dan meraih kemenangan. Dan ternyata terbukti. Terlepas dari itu, semua pemain Manchester City bermain dengan kombinasi, bermain dengan visi yang jelas, bermain dengan bagaimana karakter individu serta kemampuan skill dari individu ditunjukkan, seperti Phil Foden yang memiliki kecepatan serta kelincahan, Raheem Sterling yang memiliki penetrasi yang sangat dalam, serta finishing siapa? Ilkay Gundogan. 2 gol yang diciptakan oleh Ilkay Gundogan pada pertandingan tadi malam itu memberikan kode bahwa Manchester City pada musim ini walau tanpa striker, tapi mereka punya lini tengah yang kuat dan memiliki karakter untuk mencetak gol yang sama seperti striker. Setelah Riyad Mahrez diganti di babak kedua oleh Gabriel Jesus, Foden ditaruh di lini sayap sebelah kanan. Di situ naluri Foden sebagai seorang killer penetrasi ke dalam dan memberikan umpan passing itu sangat memukau. Terbukti 1 assist dan 1 gol diciptakan oleh Foden. Assist kepada Ilkay Gundogan, Phil Foden ciptakan setelah kesalahan Alisson Becker, yang mana memberikan umpan silang yang salah sehingga diantisipasi oleh Phil Foden dan mampu masuk ke dalam hingga menciptakan peluang dan assist kepada Ilkay Gundogan. Gol ketiga pun dilakukan oleh kesalahan Alisson Becker. Alisson Becker ini merupakan salah satu kiper terbaik dunia. Bahkan dia menurut saya sekarang bersanding dengan John Oblak maupun Neuer untuk kiper terbaik dunia. Tapi sebaik-baiknya Alisson Becker, dia adalah manusia, tetap bisa melakukan kesalahan dan terbukti tadi malam dia melakukannya. 2 kali blunder, 2 kali juga dia memberikan gol kepada Manchester City. Dan alhasil Manchester City tidak menyanyiakan peluang yang diciptakan, sehingga Manchester City mampu mencetak gol tambahan melalui kesalahan Alisson Becker. Dan gol keempat dari Manchester City dicetak oleh Phil Foden dengan penetrasi yang ke dalam, keeping bola dan shoot yang sangat kencang sehingga Alisson Becker tidak mampu menangkisnya. Secara overall Manchester City penampilannya sangat bagus pada tadi malam. Patut diacungi jempol kepada Pep Guardiola karena dia mampu memberikan angin segar dan permainan yang sangat ciamik untuk Manchester City. Dan ini adalah langkah Manchester City untuk tetap berada di papan atas dan perlahan mengunci kemenangan menjadi champion. Memang begitu panjang musim ini, laga pada musim ini, tapi kita lihat bagaimana kreasi dari para pemain Manchester City dan strategi dari Pep Guardiola. Serta kita tunggu permainan ciamik dari Liverpool selanjutnya. See you guys, semoga ketemu di video selanjutnya.